Apa yang bisa ya Rabb? Gusti Allah jawab, di antara makhlukku yang aku kehendaki. Kalau ngandalke amal soleh mustahil bisa melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Hanya ngandalke kekuasaan Gusti Allah. Makhlukku yang aku kehendaki lewat bakal bisa lewat. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Lanjut nama boten. Pokoknya serem-serem sedek kalau bahas akhirat. Lah wis wajah-wajah wis kubanan bahas apa meneh mosok bahas dunya wae. Lanjut apa boten? Lalu 7 kontoro, 7 imigrasi jembatan akhirat sebelum surga. Itu pemeriksaannya apa saja? Pertama, tentang iman Islam. Jenengan walaupun sudah ada hisab, ono mizan, lalu jembatan Shiratal Mustaqim, ono 7 kontoro. Pemeriksaan kontoro yang pertama, pengadilan tentang iman. Kualitas iman Islami piye. Kalau lulus, imigrasi yang kedua ditanya tentang sholat. Yang ditanya apa saja? 5. Eleng-eleng bu. Ingat-ingat 5 perkara terkait sholat bakal ditanya-tanya terus. Kata Imam Ibnu Abbas, pertama, waktu menjalankan sholat kira-kira dalam waktu atau qadha, awal waktu atau akhir-akhir waktu. Ibu-ibu kalau dengar hayya 'alas shalah, ambil wudu apa ambil remote? Ayo. Ya Allah, bapak-bapak tahu betul. Allahumma sholli ala Muhammad. Dengan taklim ini Bapak Haji nyuwun saya hukum kudu sadar kabeh. Dengar adzan langsung ambil wudu. Lalu apa lagi yang ditanya tentang sholat? Yang kedua, pelan-pelan tentang bacaannya. Bacaannya benar atau tidak, terutama surat Al-Fatihah. Makanya ngaji taksin minimal yang pertama pasti Al-Fatihah. Yang kedua, tentang gerakannya, terutama rukuk sujudnya dipertanyakan. Yang keempat, tentang wudune, sembrono atau hati-hati. Kalau sembrono wudune ora sah, mesti sholatnya ora sah. Yang terakhir, atine madepe kemana? Tujuannya sholat diuapi-api loh. Sholli itu kanggo sapa? Sallallahu Nabi Muhammad. Jelas ya, guyu ibu awas ora paham. Lalu kalau lulus ampe sholate, lanjut kontoro imigrasi yang ketiga. Tentang apa pertanyaannya? Az-zakah. Zakat mal zakat fitrah. Makanya kalau yang merasa kurang, hitungannya ragu-ragu, perbanyak sedekah. Insya Allah nutupi zakat. Amin Allahumma. Kalau zakatnya ampe, lulus, masuk ke imigrasi berikutnya yang keempat. Tentang apa pertanyaannya? Siyam syahr Ramadan, poso bulan Ramadan. Jangan sampai ada yang bolong. Kalau punya utang, mumpung masih urip, segera kodok. Apalagi yang sering menstruasi, barangkali hitungan salah, perbanyak puasa sunnah. Sopo ngerti nutupi kekurangan puasa wajib. Lalu yang kelima, kalau yang keempat lulus, masuk imigrasi yang kelima, kontor yang kelima sebelum surga. Apa itu pertanyaannya? Tentang haji umroh. Yang pernah mampu atau sedang mampu, mampu badani, mampu hartani, mampu kendaraan atau perjalanannya yakin aman, maka segera minimal umroh. Kalau
tidak segera menunaikan wajib umroh kok mati. Sepakat ulama mazhab Syafi'i mati ini durhaka karo Gusti Allah. Jelas napa mboten? Jelas napa mboten? Tak dongano kabeh bisa ziarah Mekah Madinah. Syaratnya siji aja Ustaz Mufti. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau lulus umroh kajine lanjut imigrasi ke-6. Apa itu? An silaturahim, tentang silaturahim. Usahakan kekancan persatuan, baik satu kompleks, satu RW, satu dusun, minimal satu kerabat, syukur-syukur kepada wong tua dijogo betul Pak. Karena di kitab Tabidul Ghafilin an silaturahim, riwayat yang lain, redaksi yang lain, an birril walidain. Piye hubungannya karo wong tua bakal ditanya-tanya di imigrasi yang ke-6. Kulo jenengan rajin nelpon orang lain, jarang nelpon wong tua, durhaka atau tidak? Durhaka. Kulo jenengan brabreh wawehnya nyo sama orang lain, tapi perhitungan pelit karo wong tua, durhaka atau tidak? Durhaka. Kita kumpul-kumpul gampang reuni sama orang lain, tapi jarang kumpul mandang wong tua, durhaka atau tidak? Durhaka. Kita rajin ziarah sana sini, kubur sana sini, tapi jarang ziarah kubur wong tua, durhaka atau tidak? Durhaka. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Kalau lulus imigrasi ke-6, lanjut imigrasi yang ke-7, an al-madzalim, tentang kedoliman kepada sesama menungso atau makhluk Gusti Allah yang lain. Bapak Ibu pernah bikin nangis, bikin kecewa perasaan orang lain, menjatuhkan martabat orang lain, makan hartanya orang lain, menghina, mengutil atau ngeprank orang lain, membuli orang lain, termasuk makhluk Allah yang lain, binatang pun ditanya-tanya di imigrasi terakhir sebelum masuk surga Gusti. Pak, kira-kira masuk surga itu angel apa uangnya? Maka ujung setelah menyampaikan itu Sayyidina Abdullah bin Abbas berkata, wa dzalika qauluhu azza wa jalla inna rabbaka labil mirsad. Itulah yang dimaksud 7 imigrasi, bahwa yang dimaksud ayat inna rabbaka labil mirsad, sesungguhnya Rabbku memiliki pengawasan, pengintaian, pemeriksaan. Alhamdulillah, moga-moga dapat rahmati Gusti Allah kabeh. Kalau bahasa seperti ini rasanya lemes, lemes. Moga-moga asal rahmati Allah ya Rabb. Lanjut ayat berikutnya 15-16. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Adapun menungso karakter umumnya ketika Rabbnya memberi bala ujian berupa apa? Allah memuliakannya dengan harta, wa na'amahu, dan memberi kenyamanan, kenikmatan di luar harta. Seperti apa? Jabatannya tinggi, viral, terkenal ning dunya, komunitasnya anak buahnya akeh. Di luar harta, punya rumah magro-magro, kendaraan mewah, bojo semok bahenol, bahkan mungkin lebih dari satu. Itu masuk tafsir wana amahu. Allahumma sholli ala Muhammad. Fayaqulu rabbi akroman. Menungso model yang dapat keberuntungan seperti itu ning donya berkata, Rohku telah memuliakan aku bro, aku mulyai,
Aku iki wong mulya lho ya. Buktine apa sampean kok mulya? Buktine donyaku diberikan oleh Allah. Duitku akeh, mobilku yo akeh mewah. Kemudian pokoknya sukses usahaku. Ini kan berarti Allah sayang sama aku. Allah mulia ke aku. Inilah karakter menungso yang salah. Allahumma shalli ala Muhammad. Akidah menungso yang salah. Begitu pula wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah. Dan adapun ketika menungso diberi cobaan, sugih, sukses dunia disebut cobaan, bala, melarat pun disebut cobaan. Saya ingatkan, cobaan ternyata tidak hanya bangkrut, melarat, tapi sugih, sukses juga cobaan. Lalu menungso karakter umum, kata Allah, kalau diuji faqadara alaihi rizqah, rizkine sempit, fayaqulu rabbi ahanan, jantenan Gusti Allah ini gak seneng karo aku hina di mata Gusti Allah. Buktinya apa bro? Kok sampai merasa hina? Nyatane aku usahaku bangkrut terus, duitku ya semono-mono wae, penyakitan terus, tempat tinggalku masih ngontrak dan seterusnya. Kira-kira akidah semacam itu benar atau salah Bapak Ibu? Salah. Maka disalahkan oleh Gusti Allah di ayat setelahnya, kalla. Sekali-kali gak bener akidah menungso yang seperti itu. Artinya Bapak Ibu nyuwun sewu, kemuliaan kula jenengan itu gak ada hubungannya dengan sukses dunia. Orang-orang hubungan babar, masing-masing ujian. Ustaz, ya. Ayat ini ceritanya piye tah? Kok iso turun? Apakah nyindir? Apakah piye maksudnya? Sebab turunnya ayat-ayat ini salah satu saja ya. Ada orang kafir yang namanya Umayyah bin Khalaf. Siapa Bapak Ibu? Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf itu bukan hanya sekedar kafir, tapi musuh bebuyutan Nabi, termasuk barisan terdepan. Yang paling sering nyiksa orang-orang mukmin, termasuk Bilal bin Rabah. Setiap malamnya diseksa, dipukuli, dipecuti, dicambuk oleh Umayyah bin Khalaf. Pagi hari dirantai sampai sore dalam keadaan dijemur di bawah terik matahari, batu besar di dada sampai perut hingga nggak bisa nafas. Itu Sayyidina Bilal keluar nafas hanya berkata itu takdir. Siapa yang nyiksa? Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf termasuk sugih orang Mekah. Kesugihannya dari pertama dagang. Bapaknya dagang tulen. Dia sejak kecil dikenalkan keyakinan fulus adalah segala-galanya. Dengan fulus urusan mulus, tanpa fulus manfush. Ini akidah Umayyah bin Khalaf. Dia nggak kenal halal, haram, babat habis pokoknya. Di antaranya apa? Terkenal ia juru kunci Ka'bah. Orang yang pengen ibadah, apapun judul ibadahnya, pengen menghadap berhala, pengen menghadap Ka'bah, harus menghadap
dan Umayyah bin Khalaf bayar dulu upeti-upeti, buah-buahan, pakaian, duit dan seterusnya. Jadi orang kaya sakaya-kaya Mekah saat itu. Wailul likulli humazatil lumazah. Siapa yang dimaksud? Umayyah bin Khalaf. Ketika Rasul membawa Islam, lalu mulai terancam kekayaan daripada berhala, Umayyah bin Khalaf ngadep, Muhammad, ada apa wahai Umayyah? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena terancam fulusnya terkait juru kunci Ka'bah atau berhala. Bagaimana kalau seperti ini saja? Kamu beberapa waktu atau hari ikut akidah saya nyembah berhala. Kamu Muhammad nyembah berhala. Nanti saya dan komunitas saya orang kafir beberapa waktu atau hari ikut agama Islammu. Barteran akidah. Bisa dipahami? Campur aduk ibadah. Disitulah turun qul ya ayyuhal kafirun. Orang kafir. Yang dimaksud siapa? Umayyah bin Khalaf. Ujung-ujungnya lakum dinukum waliyadin. Agamamu ya agamamu, agamaku agamaku. Itu dialog terkait antara Nabi Muhammad dengan Umayyah bin Khalaf. Wis sugih, wis licik, wis kejem, pelite tingkat internasional. Allahumma sholli ala Muhammad. Nanti kita akan lanjut. Nah, sekali lagi ayat-ayat ini turun mencela siapa Bapak Ibu? Umayyah bin Khalaf, agar supaya kita orang yang beriman, kaum mukminin muslimin, jangan ikut akidah Umayyah. Akidah apa? Kalau sukses dunia ini merasa aku iki wong mulya, kalau melarat dunia ini aku iki berarti hina. Itu akidah yang salah. Lanjut nomor kalla, sekali-kali tidak benar. Saya bacakan tafsir sebuah hadis qudsi. Gusti Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalla inni la ukrimu man akramtu bi kasratid dunya. Sekali-kali tidak, sesungguhnya aku memuliakan orang yang aku muliakan dengan banyaknya dunya. Maksudnya piye? Bu, Allah berfirman hadis qudsi, aku tidak memuliakan orang dengan sukses di dunia ini orang. Wala uhinu man ahantu bikilatiha, dan aku pun tidak menghinakan manusia yang aku hinakan dengan sedikit dunia. Orang berbebas kaitannya dengan dunia. Innama la barometer mulyane di sisi Allah itu apa? Ini penting. Barometer jenengan mulya atau tidak di sisi Allah, ingat kalimat akhirnya, innama, sesungguhnya hanya ukrimu man akramtu bi taati, aku muliakan seseorang yang aku pilih untuk aku muliakan, dia taat kepadaku. Kalau jenengan taat ibadah, berarti jenengan wong mulya. Baik sugih atau melarat kok ahli ibadah, berarti mulya. Wa uhinu man ahantu, yakni bimaksiati, dan aku hinakan seseorang yang aku pilih untuk terhina dengan cara aku biarkan maksiat. Naudzubillah min. Bro, jenengan milih sukses dunyane ahli maksiat, atau milih melarat bangkrut urusan dunyane tapi ahli ibadah? Pilih yang mana Bapak Ibu? Sugih ahli ibadah, pinter ini, pinter warga sapa ta iki? Kon milih sugih ahli maksiat, melarat ahli ibadah, kok milih sugih ahli ibadah. Alhamdulillah, pengen sing kepino wae.
betul. Nah, saya pun mendoakan diri saya dan panjenengan muga-muga dunyane sugih, atine sugih, ahli ibadah. Kenapa demikian? Ingat, tolong diingat catatannya. Kalau bisa panjenengan, anak jenengan, keturunan jenengan sukses dunyane. Pertama, karena wong sugih itu kerap kali ucapannya lebih didengar daripada sekalipun kiai tapi ternyata melarat. Benar atau tidak? Loh, benar. Ayat awal-awal surah Al-Qalam, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi la tuti kulla hamatin masya'in binamim manna'in li khair mutadin afim utullin ba'da dzalika an kana dza malin wa banin. Hai Nabi Muhammad, ojo turuti, ojo taat, ya termasuk umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ojo taat, ojo dengerin orang yang buajingan tengik, ahli sumpah, ahli nindes. Ujung-ujungnya angkana damalin wabanin, mereka itu punya harta yang banyak, itu tersirat. Tidak sedikit loh Nabi Muhammad dalam kehidupan dunia wong sugih sekalipun bajingan tengik lebih didengar ucapannya oleh orang awam daripada seorang alim tapi ternyata pelan. Ini sudah ada gambarannya. Ya Allah, saya pribadi Pak pernah tinggal 11 tahun di Jakarta Timur, punya tetangga 2 bandar narkoba. Selama 12 tahun aman, gak kena razia. Lah kenapa? Tokoh maupun masyarakat awam tiap pekan setiap kakak keluarganya dibrek-brek waweknya nyoh oleh bandar narkoba yang main ganja dan narkobanya bukan kilogram, ton-tonan, beratnya ton. Ya Allah, belasan tahun orang terpenjara, sekarang sudah terpenjara karena ternyata disogok duit angka nada malin wabani. Itu yang pertama, pengaruh harta itu sangat besar. Yang kedua, kenapa mesti kita kalau bisa jadi sukses dunia ini anak putu sugih kabeh, amin Allahumma amin. Yang kedua, Rasul sudah berikrar kemelaratan kerap kali menjadikan orang musyrik, kufur, ngedukun. Allahumma shalli ala Muhammad. Saya punya murid termasuk paling sugih-sugih satu komplek zaman itu, sudah bangun masjid, bahkan nyuruh saya dana saat suksesnya sumbangan terbesar ke masjid adalah beliau. Diuji, ditipu oleh orang lain, dikhianati oleh mandor, kalah dalam tender, ambruk dunyane, ambruk orang siap iman tauhid tekar Gusti Allah, hancur rumah tanggane. Mbok sekarang kemana? Bahkan kabarnya ngundang dukun terus, naudzubillah min, kadal faqru ayyakuna kufron. Sudah diikrar Nabi, kemelaratan itu sangat mudah menyebabkan kekufuran. Mulano kalau bisa jadi wong sugih kabeh, amin Allahumma amin Allahumma. Pokoknya kalau dengan sugih semangat pokoknya. Yang ketiga, niatono seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kenapa mesti kalau bisa jadi orang sugih? Supaya banyak memberi manfaat kepada orang lain. Dumone Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Allahumma aghnini malan wa qalba.
Ya Allah, sugihkanlah aku baik harta maupun hati. Setelah aku sugih, aku pengen gak lama-lama harta itu di tanganku, pengen langsung ditasarufkan untuk bantu orang lain. Amin Allahumma, amin Allahumma. Niatnya seperti itu. Makanya kalau doa jangan ya Allah berilah rizki 1 miliar, jangan. Ini doanya orang awam. Doanya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, doanya orang yang alim berkasyaf adalah ya Allah beri kemudahan saya bersedekah atau berzakat 1 miliar, supaya kalau mampu zakat 1 miliar berarti rezeki yang Allah berikan lebih daripada 1 miliar. Jelas atau tidak? Tujuannya harus lebih utama. Umpamanya minta mobil sama Allah, mudahkanlah ya Allah aku punya rezeki mobil. Jangan ya Allah aku pengen memuliakan orang tuaku, aku pengen ngantar kiaiku, aku pengen bantu orang fuqara wal masakin dengan roda 4. Tolong mudahkanlah punya itu ya Rabb. Insya Allah jauh lebih mudah punya roda 4. Amin Allahumma. Saya pribadi sudah mengamalkan itu. Jangan pernah salah nih. Lanjut apa betul? Lanjut apa betul? Yang keempat, hamdalahnya orang yang sugih kerap kali mengalahkan hamdalahnya orang yang melarat. Maksudnya kita, iki rumono baik-baik. Hamdalahnya orang sugih kerap kali mengalahkan hamdalahnya wong melarat. Para alim ulama nasihati, kalau bapak ibu mampu makan makanan yang paling lezat, makanlah. Kalau ada pesta makanan bermacam-macam, jangan ambil yang biasa dimakan. Yang paling langka, yang paling nikmat, ambil yang itu. Kedua, kalau minum ada pilihan yang terbaik, terlezat, ambil yang terlezat minumannya. Jangan air wantah terus, air bening terus, jangan. Ini kan seolah-olah secara zahir berbeda dengan kesederhanaan Nabi. Nabi sederhana, tapi kok ulama-ulama kok nyuruh yang mewah, yang lezat, yang paling nikmat. Rungokno nasihati di akhir-akhir. Yang ketiga, kalau tidur, usahakan tidur yang paling nyaman. Jika memang mampu membeli dengan dana yang halal dan thayyibah, kasur yang paling AC yang paling keren, paling nyaman, beli saja, beli saja. Meskipun secara zahir kok berbeda dengan kesederhanaan Nabi. Ntar dulu. Yang keempat, pakaian. Ibu kalau memang mampu membeli pakaian yang bagus, yang paling nyaman, silahkan beli dengan harta yang halal dan thayyibah. Seperti ini ibu-ibu, yes pokoknya. Allahumma shalli ala Muhammad. Silahkan beli yang terbaik bajunya. Kenapa? Karena kalau seseorang sudah menuruti hal seperti itu, lalu benar-benar puas menikmati rizki Allah bla 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 tadi, dia alhamdulillah, lisane berhamdalah, atine pun memang puas nikmati Gusti Allah. Maka kata para alim ulama, hamdalah yang model seperti itu, ati benar-benar puas nikmat, seluruh anggota tubuh ikut bersyukur, darahnya ya bersyukur, otot, tulang, kulit, saraf semuanya ikut beralhamdulillah. Berbeda kalau ono pelarat, mangane wis ra enak, ngombe wis ra enak, turune kok lemah, kemudian pakaiannya wis compang-camping bolong kasera karuan, yo lisane si yo alhamdulillah
tapi nunduk atine Rasulullah. Gusti wis rapopo, alhamdulillah. Tapi nasib. Artinya ngomong, Gusti Allah Maha tahu sedetail-detailnya hati menungso. Kok ana ba'du sukhti, kekecewaan, istihzaz, ada sesuatu yang muak dengan nasib. Wis nasibnya kok ngene-ngene yo. Tapi meskipun alhamdulillah lisane atine dosa. Saya ulang lagi, kata para alim ulama, atine nglakoni sesuatu yang diharamkan oleh Allah masih belum ikhlas dengan nasib takdir qadar Gusti Allah. Makanya hamdalahnya orang yang puas sugih nikmati Gusti Allah lebih gede pahalanya daripada hamdalah wong pelarat yang masih ada Rasulullah nasib dari Gusti Allah. Jelas atau tidak? Masuk atau tidak? Awas orang masuk. Allahumma sholli ala Muhammad. Lanjut atau tidak? Kok lanjut ya? Oke. Tidak panjang kalam. Kemudian balla tukrimunal yatim. Sekali-kali tidak benar akidah yang demikian, yang menjadikan Umayyah bin Khalaf salah akidah. Atau menungso kita kata Imam Al-Qurtubi, Muslim pun bisa ikut-ikutan akidah Umayyah bin Khalaf, merasa mulia dengan sukses dunia, merasa hina dengan melarat dunia. Itu salah. Sebab musababnya apa tak kok punya akidah yang semacam itu? La tukrimunal yatim, orang pinter mulia ke anak yatim. Kalau durhaka kepada anak yatim, orang mulia ke anak yatim, kaya apa? Bentak, ngusir, jelas melarang itu anak yatim, gak bantu membiarkan. Sama lah tukrimunal yatim, pelan-pelan akan muncul akidah yang salah. Bu, Pak, Bu, siapa bapaknya anak yatim? Siapa bapaknya anak yatim? Ada satu hadis dari kitab Al-Qurtubi, bapaknya adalah Rabbul Alamin, Allah Rabbul Alamin. Hingga dalam hadis qudsi yang artinya saja, siapapun hambaku yang bisa mengeneng-eneng apa ya? Mengeneng-eneng. Hah? Mengeneng-eneng, bukan nyenengke, mengeneng-eneng. Mendiamkan. Siapa saja yang bisa mendiamkan tangisnya anak yatim dan membuat bahagianya sedihnya anak yatim, halal lahu ridwani, halal baginya dapat ridhoku Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah. Kemudian apalagi sebab musabab yang menimbulkan akidah yang salah? Wala tahadduna ala ta'amil miskin. Bukan hanya tidak mau berbagi kepada kaum miskin, tidak, tapi ngajak orang lain, ojo bantu wong iku, jangan, nggak usah ikut nyumbang, nggak usah. Ini loh parah lagi. Kalau pelit untuk dirinya sendiri, monggo terserah, tapi jangan halangi orang yang ingin bersedekah. Zaman kita kira-kira ada nggak model seperti ini Pak Bu? Kira-kira orang mau sedekah ke musola Baitul Latif, orang nggak mau sedekah, nggak mau sedekah, ngerem, jangan sedekah. Kira-kira model seperti itu ono nggak di sini? Ada. Orangnya masih hidup. Ya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad. Wa ta'kuluna turasa. Apalagi sebab musabab punya akidah yang salah, suka makan warisan dengan cara aklan, pemakanan lama yang campur aduk, campur mencampur. Maksudnya apa? Tafsir pertama,
warisane anak yatim diembat. Ini orang hak seseorang seperti Umayyah bin Khalaf kok nemu anak yatim, tonggo anak yatim, wah langsung dioyok harta warisane. Naudzubillah min. Ini pertama, maksud akal lama harta anak yatim, warisan untuk anak yatim diembat. Kedua, warisan yang lain pula seperti anak kecil, wong wedok ditinggal mati suami, mestinya dalam Islam berhak dapat warisan. Umayyah bin Khalaf orang ridho, orang oleh wong wedok kok nemu warisan, nggak ada. Anak kecil orang oleh diambil dioyok Umayyah bin Khalaf. Jangan sampai orang Islam seperti Umayyah bin Khalaf, akal lama jangan. Yang ketiga, maksudnya apa? Nyampur aduk yo bugawe, tapi seneng ngembat nyampur hak orang lain, termasuk utang. Jarak orang pengen mengembalikan utang. Model seperti itu di sini ada tidak? Ada lagi, luar biasa. Ya Allah, muka-muka sadar, hati-hati. Termasuk akhlak lama hae orang lain tidak segera dikembalikan. Kemudian yang keempat, maksud akhlak lama itu apa? Yaquluna ma jama'ahul mayyitun adh-dhalama wa huwa 'alimun bidzalika. Memakan warisane wong mati. Jelas sepanjang hidupnya orang mati tadi itu ternyata mbogawene itu maksiat. Maling, narkoba, ngerampok, korupsi. Dana yang diwariskan ternyata haram. Jelas gitu? Karena kedoliman. Tahu itu harta haram, warisan orang mati tetap diambil. Nah ini termasuk akhlak lama. Dan terus piye solusine? Coro para alim ulama, kembalikan kepada Gusti Allah. Lewat apa? Kalau memang jenengan jelas dapat warisan dari seseorang yang jelas itu notabene haram budawene, kembalikan ke masyarakat. Jadi jalankah, jembatankah, dan jangan untuk dimakan, apalagi untuk tempat ibadah. Jelas maksud saya? Oke, mantu-mantu lebar. Yang terakhir, akhlak lama itu piye tak maksudnya? Yang artinya saja, jenengan tanpa susah payah nemu warisan wong tua, nemu warisan kerabat, perjuangane wong tua yang mewarisi luar biasa ngumpulke duit atau harta, jenengan nompo tanpa keringet ternyata dimanfaatkan dalam maksiat. Itu loh termasuk yang mengapa yang masuk kategori watakuluna turotha aklal lama, orang digunakan dalam masalah dan manfaat. Wa tuhibbunal mala hubban jamma, apalagi sebab-sebab punya akidah kaya Umayyah bin Khalaf, seneng dunya, seneng yang banget nget. Allahu Akbar. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Lanjut Bapak Ibu. Lanjut wes tak ladeni pokoknya. Kalau sekali-kali jangan seperti itu, kata Gusti Allah. Ojo. Cinta dunya biasa wae, sederhana wae. Idza dukatil ardu dakka. Kenapa alasannya? Allah kasih tahu. Ingat ya. Hari kalau sudah bumi digoncang-gancingkan, dukan itu dipecahkan. Dakkan pecah, dakka dua kali. Dakka. Maksudnya piye ta? Dipecah, lalu dipecah lagi dan dipecah lagi berulang kali. Itu makna dakka. Sampai tafsirnya sama rata. Ada yang tahu nggak bahasa Arabe toko atau kios? Ada yang tahu bahasa Arabnya toko? Dukan. Dalam bahasa Arab, dukan atau dakkan artinya toko. Toko kios disebut dukan, dakkan dari kalimat dakkan
karena roto bentuk bangunan ini disebut bukan atau dangkal. Bumi yang tadinya ada gunung menjulang tinggi, bumi yang tadinya ada perusahaan apartemen. Ingat wahai menungso, jangan berbuat la tuqrimunal yatim wa la tahadduna ala ta'amil miskin wa ta'kuluna turatha lama. Jangan pula wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kenapa? Ingat kiamat kalau sudah dihancurkan sampai rotot bumi ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, rotone kaya apa? Dan keadaannya kaya apa? Sebelum kita bahas wajah rabbuka wal malaku shaffan shaffa. Ya Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuhsyarun nasu yaumal qiyamati, dalam hadis muttafaqun alaih, menungso bakal digiring, dikumpulke bangkit dari kubur ala ardin di hari kiamat nanti. Mereka di atas tanah, anggap saja tanah, tapi bukan tanah seperti dunia, pokoknya bahasa di sini warnanya padang mahsyar kaya apa? Ingat-ingat, warna tanah padang mahsyar baydoa, putih, afroa, sedikit campur merah, merona merah. Tanah lapang enggak ada, cekung enggak ada naik, rototok. Itu pada mahsyar. Warnanya apa Bapak Ibu? Putih. Kalau di hadis yang lain putih koyok perak. Tapi kalau di hadis muttafaqun alaih putih, sedikit merona merah, afro. Kakursotina kiyen, seperti pipi yang putih, atau ada yang mengartikan seperti kurso itu kain yang bersih, yang kakunya telur. Seperti kakursotina kiyen, laisa fihi alamun li ahadin. Kata Nabi dalam hadis Bukhari Muslim muttafaqun alaih, tidak ada tanda keberadaan bagi setiap orang mana saja yang merasa punya apartemen, rumah gede tinggi, wis ilang kabeh, roto menjadi padang mahsyar. Isine sapa wae? Malaikat, jin, menungso, binatang, burung, dan tadi wedhus dan sanes-sanesipun. Wajah rabbuka wal malaku shaffan shaffa. Secara singkat, dan pada hari itu pada mahsyar datanglah Rabbmu. Apakah Gusti Allah hadir maksudnya? Lah, tafsire amruhu wa qadaruhu. Perintah Gusti Allah. Fase-fase akhirat di padang mahsyar sesuai ketentuan Gusti Allah berlaku kabeh. Itu wajah rabbuka wal malaku, dan malaikat demi malaikat berdiri tegak ketakutan, sofan sofa, berdiri bersof-sof. Maknanya piye? Insyaallah kita akan lanjut di episode yang akan datang. Ono kalane yang saya singkat saja, orang mukmin nanti kasusnya wafda, delegasi pilihan Allah. Namun orang kafir wirda, maksudnya ngorong haus. Terakhir hadis dari Ibnu Mas'ud, menungso pada umumnya bangkit dari mati dalam keadaan pertama apa? Sangat luar biasa. Saya ulang lagi, bangkit di padang mahsyar umumnya menungso lapar kabeh, tidak pernah lapar sebelumnya seperti itu. Lalu lagi ngorong haus, sangat amat haus, tidak pernah haus sebelumnya seperti itu. Udo welo-welo, tahu udo?
Telanjang. Orang katoan babar belas. Tidak pernah terjadi seujung-ujung seperti itu. Dan masing-masing orang iso tulung tinulung dalam hadis Ibnu Mas'ud, kecuali orang yang suka memberi makan akan dalam keadaan kenyang. Amin Allahumma. Yang suka memberi minum bangkit dari kubur dalam keadaan tidak haus. Amin Allahumma. Orang yang suka memberi baju bangkit dari kubur dalam keadaan punya baju. Amin Allahumma. Dan yang suka nolong gampang ditolong. Amin Allahumma. Karena sudah pada manggung-manggung tak anggap lebar. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin.